itu menghentikan gerakan. Iya. Oke, saya akan buat MR angiografi. Saat ini kita akan membuat MR angiografi dengan teknik twist, ya. Saya akan masukkan kontrasnya 5 cc, salinnya 25 cc, saya enable. Ya. Inject after 2. Ya. Untuk angiografinya saya hanya fokus di ada ACA. Aku potong dikit ini. Ini arteri carotid yang ini. Atau saya bisa lihat juga dari sini. Corpus callosum ini harus masuk ini. Bagian anterior, saya mundur dikit boleh. Ini ACA. Ya, sama PCA. Segini. Sejajar ya kalau twist aja. Kalau aksial, jadi kan enak ya. Jadi kan aksial ini dapat semua. Tapi kalau kita terbatas. Kayak segini, saya akan apply. Lihat, ada segitiganya. Artinya apa? Kalaupun apply, dia nggak jalan. Bapak, obatnya akan masuk Pak ya. Jangan kaget ya Pak ya. Saya continue. Start protokolnya ketika dia Ya, inject kontaknya ketika dua. Oke, ini jalan ini ya. Jalan. Saya pastikan dulu deh, udah ada belum? Angio, inline, substrak, NMP koronal, oke. Ini jalan ini, pakai ini. 1, belum ya? Obat akan masuk ya Pak ya. Di angka 21, 20 itu ya, 19 itu ya? Jangan mundur-mundur. Loncat kedua 2/15. Iya, 2015. Ini after tuh kan kalau Ini angiografi ya. 2 dari 15. 1 dari 4, 3, 2, 1. Oke. Oh, pas 2, bukan setelah 2 berarti 3. Ya after itu ya pas 2 ya. Pas 2. Terus kenapa ada di bawah itu after 9? Afternoon perfusi. Injek lagi. Kalau Enggak. Iya. ya betul. Karena kalau kita mau ngerjain MR angiografi dengan kontras dan perfusi berbarengan, itu harus 2 kali injek. Karena kontras yang pertama udah dipakai buat angiografi, udah lewat. Kira bisa dipakai 9-nya ini. Oh, maksudnya dipakai 1 kali gitu. Enggak, Pak Adu. Iya kan dia bilang kan setelah 2 kali kan ada tuh waktu 9. untuk ke-9-nya. Kenapa Dua, nggak 1 kali aja eh, gitu. Itu kan 7 tuh. Terus nanti kalau 9 ambil ya kan belum selesai Maksudnya ininya enggak. anionya. Pokoknya satu sekuennya nyeken itu sekalian dapat. Belum selesai. Sampai khawatir Imran. Belanjanya di tulisan ini, Oke, saya akan ini gimana ya? Saya akan memori dulu. Kalau kayaknya dulu Pak Bar. 5. Volumenya 35. Saya pakai 5 nih, saya bapak ini bisa nih pakai 5. Memang Tapi dia post cam loh, rawan ya, rabu tuh. tadi presurnya soalnya bagus juga loh. Presurnya ya udah. Ini bisa koma sih. Pakai ini. Mungkin kita harus bantu teman kita jangan sampai playbit. Oke lah. Bantu Rika sama Bayi. Kamu tadi bawa obat tuh. Oh iya, ini anu. Jadi tadi yang pas kan udah saya copy ya semua ya. Udah tinggal jadi. Saya mau lihat cheese-nya oke nggak cheese-nya. Cheese-nya oke. Oke, sekarang kita mau planning yang angiografi. Saya kembalikan lagi gambar-gambar MRA-nya. Kita ngopi dari sini ya. Kita pastikan MR angiografi itu slide-nya sama persis dengan si ya T1 T2 yang axial semua. Oke, ini saya enable dulu. Ya, inject contrast after 9. Ini di
di apply dulu. Oke. Sorry, ini continue dulu. Ini pengingat aja nih. Ini apply. Bapak, obatnya akan masuk lagi ya Pak ya. Saya ingatkan karena ini kemungkinan kalau udah pakai injektor kemungkinan gagal itu rendah banget, kecuali pasien tiba-tiba goyang. Ini saya ingat ulang-ulang, Pak, nanti obat akan masuk Pak ya, obat akan masuk, biar nggak kaget. Atau radiografi yang hilaf, biasanya di situ kan tekan bersamaan tuh. Tekan dulu. Iya. Iya. Udah ya. Ya, betul. Betul juga. Continue sama start. Oke ya, saya continue. Aku tunggu. Coba saya pastikan dulu isinya udah betul belum. Ini udah otomatis ada GBP, semua ada. Muncul langsung. Kita dulu. 9. Nunggu sampai 9. Continue langsung. Continue. Mana nih? Mana masih ada 8 lagi? Udah masuk. Aduh. Udah masuk lagi. Sudah So, 3 ya. pastikan ini ya, volumenya Nah, itu tercukupi ya. 5. Cepatnya. 6. Cepet ini. 7. Nah, 8. 8. Nah ini. 9. Cepat ya. 1 detik 5. Nah ini deh. Oke. Ini gambarnya akan terupdate di sini. Seret. Seret. Ngambil semua slice. Itu bedanya. Kalau CT scan kita mau bikin perfusi itu nggak bisa whole brain, tergantung lebar detektor. Satu anu aja. Ya, ada yang 7 cm, ada yang 10 cm, ada yang cuma 5 cm. Tapi kalau makanya ngerjain CT perfusion pun di semalam nggak ada tahu ini saya ambil di mana ya, stoknya di mana. Biasanya orang cuma bikinnya cuma di MCA, belum tentu stoknya di MCA, mungkin di atas. Jadi limitasinya sini itu. Kalau MRI nggak, MRI kita selalu bisa whole brain, bisa kita cover. Ya, aman, pressure-nya juga aman, harusnya nggak ada masalahnya. Ini 51 Bang. Iya kan? Suaranya merah. Situ ya, ada telegram. Mana? Yang paling ngomongin dia sekarang kayak gini. Telepon. Oke, selesai ya. Yang butuh waktu cukup lama, dia akan rekonstruksi sendiri, otomatis semua. Jadi nggak ada lagi post processing manual nggak ada. Semua udah. Setelah itu baru kita masuk ke yang aplikasi ASL-nya seperti tadi. Oh iya, Atau kita belum bikin ASL. Oh nggak ada apa-apa di ini. Nggak, bukan ASL, ada nggak perlu. Udah nggak perlu. Dia post nggak perlu processing anu lagi ya, aplikasi lagi ya. Oke, saya akan tunjukkan hasilnya twist. Twist itu hasilnya banyak banget di sini. Si filter off, shotnya terus twist nih, banyak sekali hasilnya. Tuh banyak banget. Ya, banyak sekali. Yang kita ambil hanya yang ini aja, yang sub mid core dulu. Di gambar ini kita bisa lihat video nih. Ya, kita bisa lihat video nih. Kalau zaman dulu kita bisa salah ngerjain MR angiografi karena takut kecepatan. Ya. Sekarang nggak ada peduli itu. Injek aja dapat semua fase, dapat fase ini kontras belum masuk, kontras masuk, mulai mengisi, fase optimalnya, fase venanya, equilibrium. Dapat semua fasenya. Yang paling bagus yang mana? Ini. Ini ya. Karena TTC enggak, ini arteri, ini vena nih. TTC 57,8. Saya akan ambil angka ini 57,8. Saya panggil ya. Mana ya 57,8? 57,8 Oh, ambil gambar. ini. Ya, ini yang 7,8. karotid tes ya. Oh, nah 7,8 yang sub ini kalau saya buat ke 3D saya dapat MR angiografinya. Wow. Ini angiografi karotis ya. Kita nggak punya VRT saya ini. beli lagi udah Mas.
Ini nggak ada VAV di sini. Ada cuma MRI. Tapi kalau di CT scan ada VAV bisa ditransfer ke sana nih. Sama aja. Rusak lagi. Oh, susah ya? Lagi Bukan. rusak. Ya lagi. Oh Yang iya. komputer yang di sini kan. Heeh. Bisa Nggak dikirim. Ada VAV. Pakai komputer satunya. Oke. MR angiografi pakai teknik twist. Oh, duitnya tinggal di buat 3D-nya diputerin aja gitu ya. Ya nggak putar gitu. Yang kayak Kalau ditanya apa beda sama yang kontras, yang non kontras? Ini kalau saya zoom set nggak bagus ya, pecah gitu. yang non kontras. Yang kontras, Oh, yang kontras. tuh kan, nggak sebagus MRI biasa kan? Karena kalau yang MRI non kontras itu, ya waktunya lama, bisa sampai 5 menit. Ini nggak bisa 5 menit, lamaan. Nggak, waktunya nanti habis buat rekonstruksi, udah lewat kontrasnya. Jadi kelebihannya kontras adalah pasti, artinya tidak ada artefak. Kekurangannya, ketajamannya kalah dibanding yang non kontras. Oh, gitu. Nggak bisa diupayakan kayak pixelnya diturunkan gitu. Bisa, tapi nanti time-nya kelewatan. Kan Waktunya. kita Iya, ngepasin iya, sama timenya. timingnya ini. Timenya akan Timingnya kelewatan. podcast. Karena time-nya ini kan kelewatan. Jadi Ada harga. ada, semua ada plus minus. Ya. Ada plus minus. Oke, makanya bagus untuk kalau di 3 desa saya pernah bikin cukup bagus ya, dapat dua-duanya. Oke, yang perfusinya set dapat langsung nih CBV, ambil yang atas ya, CBV, MTT, CBF. 3 itu yang paling penting. CCBV, MT sama CBF. Kita load ke viewing. Nah, cuma saya gambar ini akan hitam putih, ya, akan hitam putih. Kita harus ini agak motion berarti. Agak motion. Kita harus ubah gambar ini masing-masing 1, 2, 3-nya. Kita ubah menjadi image, color lookup table-nya namanya Assist Perfusion. Pet Rainbow, maaf. Dan CBV dengan CBV. Di antara 3 gambar itu, kalau ada tumor, yang penting CBV aja. Ya. Kalau stroke, hiperakut, yang penting CBF. MTT. Jadi dari 3 itu masing-masing yang ada peruntukan. CBV untuk stroke, tumor, MTT untuk stroke. CBF jarang kita pakai. Ini memang kenyataannya kayaknya nggak hyperintens ya. Lokasinya sama nggak sih itu? Kan? Nggak enhance kan? Nggak enhance. Ini setelah kita fetsetkan. Kalau nggak di fetsetkan jelek ini, kan tadi kan putih ya. Iya. Hitam putih. Jadi kalau di fetsetkan kelihatan hitam, jadi kalau emang enhance. Oke, good. Memang tidak ada enhancement di dalam lesinya. Tapi emang nggak enak sih ini dalam ini. Oke ya. Ini CBV. Tapi untuk windownya segitu mas? Atau tergantung dari anunya lagi? Untuk balik ya? window masih bisa ya. Ini kalau saya bisa nggak sih saya pakai windownya ASL? Coba ya. 300-an. Biasanya nggak bisa. Bisa nih pakai ini. Bisa pakai ASL dulu. Jadi merah. Ini agak gerak dikit nih. Kalau ada seperti ini gerak nih. Terutama di CBF. Kalau CBV dan MTT aman. CBF rawan gerak.
panasnya menyala ya dengan headset ya. Dari bagian ini enhance. Tapi enggak. Kalau nanti kita kirim ke dokter seperti ini ya. Lah ini kalau kita kirim ke dokter, dikirim ke PAX akan balik hitam putih nih. Oh gitu. Kalau mau ngirim ke dokter kita harus patenkan dulu warnanya, ya. Setelah kita patenkan warnanya gini, colornya, kita harus select series. Ini ada namanya export to ini. Nah, ini udah nih ya. Saya akan buka browser. CBV ini akan saya save dulu. Agak panjang ya. Ini udah warna nih. Saya pasien save as color gitu. Color CBV namanya. Terus gitu ya. Kita ubah menjadi color CBV. Adalah CBV color. Ini dulu. Save dulu. Kalau udah di save, muncul baru nih CBV color di sini. Warna ya. Oh, baru. Ya. Baru- Tapi ini dikirim ke PAX belum tentu PAX-nya support ya. Ada beberapa PAX yang nggak bisa menerima warna, ada yang terima. Harus dites dulu. Iya, coba. Ini dulu aja. Ini ya. Iya, Iya. Apex. Cadangannya kalau nggak terima, ini saya dulu nih. Ada kita harus ubah menjadi namanya JPEG nih. Ini saya klik application, Decom Tool, saya save as RGB. Ya RGB pasti bisa dibuka di sana. Oh. Tapi nggak bisa di window lagi, udah kekunci windownya. Oh, nggak bisa diinter lagi. Kalau yang RGB nggak bisa. Kalau yang ini masih Berarti bisa. dia tetap paten warnanya segitu, windownya tetap segitu ya, window. Kalau yang Nggak bisa JPEG dimainin. nggak bisa. Kirim gambar pasti. Ini yang color masih bisa di window. Ini nggak bisa. Iya, iya. Jadi Ya, tinggal ini. dipatenkan mau berapa Windows sama anunya. Ya betul. Oke, oke. Masuk nggak? Berarti yang anu, Mas. Kayak yang kedua berarti ada. Coba aja. Di sini harusnya udah masuk. Oh, could not open. Remote not GEPAX down. Coba sekarang udah bisa ya.